datang pada Bang Polisi. Sini dia ngadep. Kesini. Sono dulu. Lupa masukannya Haji siapa? Pri. Hah? Pri. Apa? Siapa sih yang bawa Haji siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, udah pada makan belum Bu? Perasaan yang Fitri juga ngelih, gak gitu-gitu amat. Masih semangat apa enggak? Yang Fitri doain yang masih semangat ngaji, pulang dari sini kita jadi orang kaya. Kaya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah bi syafaati rasulillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Rabbi bil kita hormati, ya sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada para habaib, ya beliau adalah zuriat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah, ada Habib Amal Syahab, ada Habib Yusuf Segaf, ya dan banyak lagi para habaib. Semoga kedatangan para habaib ke sini kampung apa namanya Bu? Apa? Jadi yang bener Karangsari apa air gas? Nah, jadi dibabuin air gas Karangsari. Betul apa enggak Bu? Belum apa-apa udah dimarahin. Santai aja dong. Ya sama lapar. Ya udah sama Neng Fitri juga ya. Pulang dari sini kita bareng-bareng makan di rumah masing-masing ya. Ya sama-sama kita hormati juga. Alhamdulillah banyak guru-guru Neng Fitri, ada Ustadz Wahidin, ada Ustadz Misbah, ada mohon maaf para kiai, para ustadz yang tidak bisa Neng Fitri sebutkan satu persatu. Mungkin ada juga Ustadz Mahmud dari Bandar Lampung, ya Masya Allah ada ya Kang Prapto, alhamdulillah jauh-jauh beliau sudah hadir juga, ya dan yang Neng Fitri hormati juga Kepala Pokon Air Gas Karangsari hadir apa enggak Kepala Pokon? Kepala Pokonnya, Insya Allah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ada dari Polri, ini Haji Epri, ganteng nggak Haji Epri Bu? Pak polisinya ganteng nggak? Memang tahu aja orang ganteng-ganteng Bu. Alhamdulillah dan tak lupa yang Neng Fitri hormati, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat dari desa Karangsari Air Gas Karangsari, ya mungkin RT RW-nya ya. Semoga diberikan sehat panjang umur dalam lindungan Allah. Dan yang tak lupa
Bapak, para hadirin, Bapak, Ibu, adik, kakak, jamaah rahimakumullah. Amin, jangan diem aja. Telat. Ulang lagi, Bapak, Ibu, jamaah, adik-adik, kakak-kakak rahimakumullah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang semoga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah datang ke sini yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Allah panjangkan umurnya. Yang punya utang semua Allah lunasin hutangnya. Kalau udah lunas gampang mengutang lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga banyak santri-santri. Ya, adik-adik dari mana? Dari mana? Anak keluarga ya, Masya Allah. Sebelah sana dari mana? Sumerjo. Alhamdulillah. Ini ya kita ibu bapak diperlihatkan oleh ya yang mana Syubanul Yaum Rizalul God, pemuda masa kini, pemimpin di masa depan. Ya, amin Allahumma. Doakan semoga ananda adinda kita istiqomah di jalan Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita sehat berkah sehingga kita bisa taat atas perintah-perintahnya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قلبك براشك الكثير لا خير شوق هواك احتاجنا تنافسا معاسف هواك. Ini pada diem, pada ngerti apa enggak? Kok yang Fitri tadi ya ngebaca itu semua pada diem, ini menghayati apa karena nggak ngerti? Nggak ngerti. Dikatakan syuk, ini artinya rindu. Ya, Neng Fitri rindu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi para jomblo. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya kita semoga kita kumpul di sini, kita bareng-bareng ngaji bersama para habaib, bersama para kiai, bersama para ustadz, para alim, para orang-orang soleh. Ya, semoga kelak kita bukan hanya kumpul di sini, tapi kita bareng-bareng kumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal. Ngomong-ngomong Neng Fitri mau kenalan dulu. Udah ada yang tahu belum sama Neng Fitri? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Neng Fitri mau nanya, di sini banyak orang Jawa ya? Mana orang Jawa? Jawa semua. Mana orang Sunda, Pak Sunda? Oh, ternyata di sini teman Neng Fitri cuma 1 orang. Oh, berdua, 3. Jadi mana orang Sunda? Iya. Jadi bapak-bapak beruntung punya istri Sunda karena Darlis. Terus gimana kalau orang Jawa? Orang Jawa itu mantap alhamdulillah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ibu jamaah rahimakumullah, pernah para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah. Ini para sahabat nanya sama baginda Rasul. Apa sih nanyanya? Wahai baginda Rasul, aku ingin melihat taman surganya Allah. Ya. Lantas apa kata baginda Rasul? Wahai sahabatku, jika engkau ingin melihat taman-taman surganya Allah atau taman surga Allah, maka lihatlah umat-umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang hadir di majelis taklim. Jadi kita ganti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau ngaji, mau berangkat ngaji, ya nyetakin motor, gitu nggak bunyinya? Apa
betul ya Bu ya. Pas nyalain motor, tetangga ada yang nanya, Pak. Ya Pak Ismail, ada Pak Ismail. Enggak ada Ibu Siti. Yang ada Bu Siti. Memang di mana-mana Siti itu ada Bu. Kalau ada yang nanya, Pak, Ibu Siti pengen kemana? Jawabannya pengen ke Taman Surga. Taman Surga yang di mana? Baru dijawab Taman Surga yang ada di Airgas Karangsari. Ya, diganti ya Bu ya. Jawabannya mau ke Taman Surga. Dimanapun ibu bapak ingin ngaji, mau di Talang Padang, mau di Penseu, mau di Talang Keluarga, jawabannya utamanya Taman Surga. Kalau mau ngaji di Waspada, ibu mau kemana? Mau ngaji di Taman Surga Waspada. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Neng Fitri mau nanya sama bapak-bapak, sehat apa enggak Pak? Pak sehat? Kantong sehat. Kata si bapak kantongnya sehat, yang gede kantongnya isinya ada kan. Ibu sehat, alhamdulillah. Ya, keluarga pada sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kira-kira Neng Fitri dikasih waktu berapa jam? Hah? Sejam. Bapak-bapak dikasih waktu berapa jam Pak? 3 jam Pak? Iya. Kayaknya belum pernah Bapak ini ngelihat penceramah pingsan di depan belum. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa sih kata Allah di dalam ayat ini? Kata Allah, ya, bahwasanya siapa yang bersyukur, Bu, kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku akan kutambah nikmatnya. Tapi sebalikannya Ibu Bapak, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka ajabku sangatlah pedih. Bu, Ibu, kira-kira kita pengen apa nggak bahagia? Pak, pengen nggak bahagia Pak? Ciri-cirinya apa Pak kalau bahagia Pak? Kata si bapak-bapak, selain duit banyak ya istri gemuk. Kata si ibu-ibu apa Bu? Ciri-ciri bahagia apa? Duit banyak, suami ganteng. Kalau ibu-ibu belah sana Bu, ciri-ciri bahagia apa Bu? Ya, kata si ibu dari sana katanya suami sehat, istri sehat, anak pada sehat. Kalau kata belah kiri, Ibu ya, kata sebelah kiri, yang penting suami sehat, bisa kerja sehari ngasih 50.000. Ya. Kalau ibu enggak ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya, enggak salah lagi maksudnya. Ibu jamaah rahimakumullah, siapa sih di dalam hidup ini yang tidak ingin bahagia? Ya, tidak ada manusia, tidak ada umat-umat baginda Rasul yang tidak mau bahagia. Lantas tips bahagia agar hati kita selalu senang, selalu tenang, tidak gundah gulana sedih memikirkan kehidupan. Bagaimana caranya? Terkadang bukan kita Bapak Ibu yang membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, bukan orang lain ternyata, tapi kita sendiri. Bu, kadang ada ibu-ibu di laut, nggak ada di sini Mas, insya Allah. Ibu-ibu di laut Pak, ngebandingin rumah tangga orang dengan rumah tangga orang lain. Kata si ibu yang di laut, Mas, iya Beb, gitu Bu, romantis dikit. Ibu-ibu manggil sama suami apa? Oh iya yang. Bu, kalau udah ngaji kumpul dengan para habaib, contohnya akhlak siapa? Akhlak baginda Rasul Bu. Gimana baginda Rasul kepada istrinya? Gimana baginda Rasul kepada suami? Ya, baginda Rasul sama istrinya romantis. Istrinya Bunda Aisyah, ya, Khadijah, bagaimana kepada
kepada baginda Rasulullah romantis. Bahkan baginda Rasulullah kalau manggil istri ya Humairah yang kemerah-merahan, bapak kudu itu ya. Kalau misalnya istrinya ya udah dandan, Pak, kalau istrinya udah dandan kok ya dipuji cantik amat dulu. Jangan ini Pak istrinya gemuk dipanggil dok sini dok. Ada yang gitu Bu? Ada. Mending kalau gendut dipanggil dok sini dok. Barang yang mohon maaf kalau udah gemuk apa Bu namanya? Kurus. Iya. Enak kalau dipanggil dok. Cuma kalau yang kurus peng sini peng. Bahaya juga ya Bu ya. Ini yang tidak mencontoh akhlaknya Rasul. Karena Pak selain duit yang membuat bahagia, tapi kata-kata lontar-lantir, kata-kata suami yang membuat kita bahagia. Ya. Ini mah sudah duit nggak punya, sehari-hari suami ngedumel baik ngedumel. Kira-kira makin mumet apa enggak Bu? Mumet ya Bu ya. Kalau nyuruh bikin kopi itu yang romantis Pak. Istriku sayang, Taan, tahu Taan? Sini. Istriku sayang, sini. Kalau bahasa Jawa sini apa? Mereki. Hah? Mereki. Iya, istri bojokku mereki. Bener nggak? Fitri ini bukan orang Jawa Bu, orang Sunda, jadi dikit-dikit belajar ya. Sini istriku yang cantik, kira-kira ibu enak nggak kalau gitu Bu? Ya Allah punya suami, ini wasilahnya gara-gara suami sering ngaji, kata-kata sama istri juga udah baik. Tuh hikmahnya ngaji ya, yang tadinya Bu buatin kopi cepet, nggak pakai lama, kan nggak enak ya punya. Akhirnya bukan pakai gula tapi pakai garam. Ada yang berpengalaman. Gara-gara si bapak kalau manggil suami, kalau bapak manggil istri dengan kata-kata lemah lembut, mencontoh akhlak baginda Rasul, maka istrinya senang, istrinya tenang. Yang tadinya kopi mau diirit-irit, Bu. Ada yang begitu. Tadinya bikin kopi mau diirit-irit jadi enak kental. Bu, kembali lagi ya. Jadi bapak pulang dari sini Pak, wasilahnya ngaji sama keluarga baik, kata-katanya baik, sama istrinya baik. Sebenarnya mudah Bu ya, kalau buat istri bahagia itu selain diajak ke mall, ya diajak aja ke mall, beli mah jangan, diajak aja. Selain diajak ke mall, istri juga Pak, kalau beruntung kalau bapak suaminya sebagai suami punya istri gendut, pulang dari sini gendong istri sampai rumah pahalanya gede. Pas Neng Fitri ceramah bahaya juga ceramahnya. Kenapa Pak? Gara-gara Neng Fitri yang ceramah, istri saya yang gendut kita gendong. Ibu, kembali lagi, bagaimana cara kita agar senantiasa tidak sedih, tidak gundah, tidak gulana, memikirkan kehidupan yang kadang bahagia, yang kadang sulit, yang terkadang susah. Ya. Lantas bagaimana caranya? Neng Fitri, terkadang kehidupan ini ruwet, pusing mikirin dunia. Lantas bagaimana caranya Neng? Ya. Kadang di dalam kehidupan ini pusing mikirin beban kehidupan, pusing mikirin utang, pusing mikirin ya. Apalagi anak sekolah, pusing apalagi Bu? Hah? Pusing mikirin kondangan. Selain kondangan apalagi? Hah? Pusing mau beli bedak pipa. Jadi pusing Neng. Yang ada hidup ini pusing dan pusing. Maka apa jawabannya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghibur kita Bu.
Ya, bukan menjadi batasan Pak. Ibu, kalau kita sedang susah, kita tidak bersyukur. Mohon maaf, udah mah susah, kita nyalahin Allah, ya kok nggak dikasih rezeki, nggak dikasih rezekinya, hidup ini sulit amat. Nambah kita ngeluh, nambah kita bahkan nyalahin suami, ya, nambah kita ngeluh dalam kehidupan, nambah rezeki itu akan hilang, Bu. Lantas bagaimana caranya? Bagaimanapun kehidupan kita, kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah, Bu, ngebanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Melihat tetangga beli kulkas, jangan sampai kedinginan. Orang mah enak bikin es, buat punya kulkas bikin es, kita yang kedinginan. Jangan sampai orang baru beli TV sama beli kompor gas, kita yang kepanasan. Karena hati kita yang seperti ini, hati kita yang selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka ya bukanlah kedokteran, Bu. Ibu tahu dokter? Kalau yang di depan apa? Polisi. Kalau yang dokter kayak mana, Bu? Kata si ibu-ibu pokoknya yang bajunya putih. Kalau kata dokter, Bu, ya, kalau kita sering membanding-bandingkan hidup orang lain, yang sering ngomongin orang lain, yang sering ngeluh, yang sering sedih, mikirin apapun, semakin kita dipikirkan telah kesuh, sedih, gundah dan gulana, maka semakin penyakit itu datang. Bu, yang stroke makin bayangin Pak, jangankan sakit stroke, sakit sedikit aja udah sakit. Bu, bayangin sakit, boro-boro sakit stroke, sakit sedikit aja udah sakit, apalagi stroke, ya Bu ya. Nauzubillahi min. Intinya selalu bersyukur kepada setiap napasku, seluruh jiwaku diberkahi karena Allah. Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah, bersyukur padamu ya Allah. Apalagi sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi kita. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nuh, Nabi Adam, banyak peristiwa-peristiwanya. Allah perlihatkan peristiwa-peristiwa itu agar kita semakin cinta kepada Allah dan semakin bersyukur kepada Allah. Bu, Ibu, kalau sama suami gimana Bu cara kita bersyukur? Kalau suami bilang buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana sih cara kita bersyukur kepada suami? Ya, lantaran suami kita bersyukur juga kepada Allah. Suami sudah ikhtiar cari apa, Bu? Hah? Kok cari janda? Cari apa, Bu? Cari nafkah. Iya, jangan ketawa-tawa bapak-bapak, kok tahu neng cari janda. Suami kerja, Bu, sebelum suami nyetorin duit, cara kita bersyukur lantaran kepada suami, wasilah suami kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita suami ngetok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak suami masuk, dicium tangannya, Bu, ya, dielapin tuh keringatnya. Tuh Aisyah, Bu, dulu gitu. Ya, Aisyah, ya, Aisyah itu istri dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika Nabi Muhammad ini dari dalam dakwah, apa sih yang dilakukan oleh harim atau istri dari baginda Rasul? Yang dilakukan oleh istri dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seketika baginda Rasul pulang dari dakwah, ini istrinya langsung ngelapin tuh keringat baginda Rasul dari wajah sampai ke kaki baginda Rasul, dilapin sama ibu. Tuh bersyukurnya, apalagi ibu, Neng,
Gimana kalau suami saya, kalau Rasul enak pulang dakwah harum. Terus gimana Neng kalau suami saya pulang dari kebon? Bu, apakah Neng harus juga ngetok pintu, cium tangan, nyontoh akhlak istri dari baginda Rasul? Apakah harus? Ya, apalagi beruntung Bu, ya punya suami pulang dari kebun karena keringatnya banyak. Semakin banyak keringat, semakin ngalir pahala. Ibu jamaah rahimakumullah, ya tuh kita harus bersyukur. Ya, suami mau kerja, ya kita doain. Tuh semakin baik hati kita kepada Allah, semakin baik hati kita kepada suami. Ya karena kita ngaji begini Bu, Bapak ngaji begini, kalau akhlak kita, ibu sama anak akhlaknya begitu aja nggak berubah-berubah. Ya, suami akhlaknya, kata-kata sopan santunnya tidak berubah kepada istri. Untuk apa ngaji kalau nggak ada hikmahnya? Maka dari itu kita ngaji ini untuk apa? Fastabiqul khairat, untuk memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Karena yang dinilai adalah kehidupan kita sehari-hari. Oh enak, alhamdulillah. Ya, gara-gara sering ngaji, ya bapak baik sama istri, baik juga sama anak. Nafkah jalan gara-gara ngaji, alhamdulillah. Ngerti gara-gara ngaji. Ada juga ibu-ibu, ibu karena sering ngaji, yang tadinya ngerumpi jadi udah nggak ngerumpi. Ada di sini ngaji Jojo ngerumpi Jojo. Di sini ada apa enggak? Pak, ada nggak istrinya bapak, istri ya ngaji Jojo, ngomongin orang Jojo? Kata si bapak, mau jawab iya, malu, mau jawab enggak, takut dosa. Ada Bu, di sini mah enggak, di sini mah enggak salah lagi maksudnya. Di sini mah enggak solehah semua. Amin Allahumma. Ibu jamaah rahimakumullah, ada di sana, pokoknya deketan sama laut. Bu, ya. Kalau ibu-ibu yang deketan sama laut di sana Bu, dia ngaji dojong. Kemana-mana, Bandar Lampung juga, mau Bandung, mau Depok didatengin. Ya, jarah kemana-mana, ya, semua wali didatengin, semua ya, semua ngaji, mau Asmaul Husna, mau Rotib wali terus, Rotibul Hadad, ngaji terus. Tapi abis pulang ngaji, ngerumpi, ngomongin orang. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak ngaji, terus kita omongin, ya dengan kata-kata yang tidak enak di hati, bagaimana orang yang belum ngaji jadi ngaji? Kalau ya yang belum ngaji hatinya sudah tersinggung. Di sini mah nggak ada di sini. Amin Allahumma. Amin. Ada lagi pulang dari ngaji, ya habis pulang ngaji kok kuenya gini amat. Di tempat saya mah gini kuenya, ini mah daun lagi. Tempat saya mah ya Bu ya, apa Bu? Tempat saya mah bolu. Paling banter apa? Brownies. Harus gitu ge ngaji mah. Ini mah tempat sana mah Bu ya, majelis sana mah. Saya ngelihat kuenya, katanya kok kuenya itu cuma ijo-ijo, mending ijo-ijo enak agar gitu. Lambang sari. Kalau nggak lambang sari, lambang seribu. Akhirnya apa? Ngaji bukan dapat pahala, dapat dosa. Jadi intinya apa? Kalau kita tidak mau diomongin orang lain Pak, tidak mau dibenci oleh orang lain, tidak mau dirumpiin oleh orang lain, diomongin tidak baik oleh orang lain, kita jangan ngomongin orang lain yang tidak baik. Kembalikan lagi, jika kita ingin disayang, ingin disayang apa enggak? Sama siapa? Ya, curhatan hati seorang istri. Pak, Bapak pengen disayang apa enggak? Pengen. Lantas bagaimana cara kita supaya kita disayang? Ma la yarham la yarhum.
Jika kita ingin disayang, maka kita harus menyayangi. Ibu sayang sama Neng Fitri, ya. Lantas apa timbal balik atau feedback? Ibu tahu feedback? Enggak, kan timbal balik nanti udah bilang. Bu, apa feedbacknya? Kalau bapak sayang sama istri, istri pun akan sayang kepada suami. Kalau kita pengen disayang sama anak, anak. Kalau kita sayang sama anak, anak akan sayang kepada kita. Begitupun ibu, ya, para jamaah sayang kepada para habaib, sayang kepada ulama, sayang kepada orang-orang soleh, kepada kiai. Maka doa-doa kiai itu jangankan sayangnya, doanya saja terus mengalir untuk kita. Kira-kira ibu bapak sayang apa enggak sama alim ulama? Kalau ulama enggak punya rokok, dikasih apa enggak? Kata Habib, buka. Bu, ibu, lanjut. Harta mudah dicari, cinta hanya sekali, hilang oleh dunia ini. Bukakan hati. Bu, harta mudah dicari tapi cinta tidak bisa dicari. Makanya kalau suami kerja, ya, mau berangkat kerja, katanya, Bu, saya mau berangkat kerja. Iya mas, ya. Apa ibu mau nitip bakso, mau nitip mie ayam? Aku tidak minta oleh yang benar selain bakso, mas, emas, permata, dan juga apa lagi? Terus apa lagi? Terus Bu katanya, kalau nggak mau uang, nggak mau emas sama nggak mau uang, terus apa yang dicari? Yang ku harapkan engkau pulang membawa emas dan uang. Kan tadi suami nanya, ya, yang ibu minta pengen uang sama pengen emas? Enggak, yang ibu pengen bapak emas pulang bawa emas dan uang. Ya, karena bahaya suami, ya, punya emas, suami dapat uang dikasih sama tetangga gitu ya Bu ya. Yang diharapkan kan suami pulang bawa. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ibu jamaah rahimakumullah, Allahumma sholli ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bu, di sini musim apa Bu? Musim kopi sama lada. Ya, berarti alhamdulillah ya Bu ya. Selain musim kopi, musim apa lagi Bu? Musim undangan. Selain undangan, musim kemarau, musim hujan. Musim hujan. Tapi kenapa tenggorokan itu dikering? Boleh minum dulu Bu. Ibu, lebih semangat lagi Neng Fitrinya. Ibu jamaah rahimakumullah, jadi inti
rezekinya, supaya penyakit kita dalam diri kita ini Pak, supaya penyakit kita ini ya jadi sembuh, supaya kita tidak cari-cari penyakit, supaya sehat batin kita, sehat hati kita, sehat pikiran kita, maka tingkatkan dalam hidup kita bersyukur kepada Allah. Jadi patokannya apa? Pegangannya apa? Kalau kita sering mengeluh, sering membanding-bandingkan hidup kita, bukan menjadi hati kita bukan menjadi hidup, tapi itulah yang mematikan hati kita. Jadi harus bersyukur, Bu. Jadi intinya harus apa? Tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, pulang ngaji, semakin lisan kita semakin baik. Ya, sama tetangga baik, sama anak baik, sama suami baik, suami sama istri baik. Ya, dijaga lisan kita. Karena kalau kita menjaga lisan kita, maka kelak kita ini ibu bapak, jika kita lisan kita berkata-kata baik, ya sering mengucapkan kebaikan-kebaikan itu, maka akan menambah kenikmatan kita. Jika kita sering berbicara buruk, ya sering mengatakan keburukan, mengeluh kesah dalam kehidupan, bukan nambah kenikmatan, tapi nambah sulit. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini bulan Muharram kira-kira pada puasa apa enggak? Hah? Enggak puasa. Kata ibu-ibu Neng Fitri juga yang ceramah enggak puasa. Bisa aja jawabnya ya. Kalau enggak puasa sekarang, besok puasa ya Bu ya. Amin Allahumma. Apa sih amalan-amalan di bulan Muharram? Amalan-amalan di bulan Muharram apa sih ya Bu ya? Yang pertama ya Bu ya, jika kita punya rezeki, kita sedekahkan ya. Ini amalan yang senantiasa ditunggu-tunggu. Kalau kita punya rezeki di bulan Muharram, kita nggak tahu nanti tahun depan kita ketemu apa nggak di bulan Muharram. Nanti tahun depan kita bertemu enggak di bulan ya tahun baru Islam. Kita nggak tahu ya. Maka dari itu jika kita memegang rezeki yang cukup atau rezeki yang lebih, kita sedekahkan kepada siapapun yang membutuhkan. Lantas Neng Fitri, kebun belum musim katanya. Sawah udah belum Bu? Ya ada yang punya sawah? Neng, kebun belum musim, sawah juga belum panen. Gimana Neng? Katanya nggak bisa sedekah. Ya, mau ngejual apa? Katanya nggak ada yang dijual, mau sedekah. Selain sedekah apa Neng? Amalan di bulan Muharram. Ya, maka kita sering bersilaturahim kepada orang-orang soleh. Contoh, ibu silaturahim kepada para habaib, silaturahim kepada para kiai, para ustadz, ya, para orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Kita silaturahim, ngajak anak, ngajak saudara. Gak usah bawa apa-apa, yang penting bawa kopi sama duit. Udah, gak usah bawa apa-apa ya Bu ya. Kalau punya. Lantas nih, selain itu apa? Ya, dibalik semuanya itu apa? Kita berziarah. Berziarah kemana? Nggak usah jauh-jauh. Ziarah ke Jawa Timur. Ziarah dulu, ya tuh makam orang tua dilihat. Ziarah udah ke Mekah, udah ke Madinah. Ya, makam orang tua dilewatin. Nauzubillahi min. Doa ibumu dan kutukannya jadi bila kau patuh patuhlah. Anak kecil apal tuh, apal ya nak ya. Tuh, jadi intinya kita berziarah ke makam-makam orang tua kita yang udah meninggal. Kita berziarah ke makam orang tua kita ya. Jangan hanya pas mohon maaf ada maunya aja baru ke makam orang tua. Sampai nangis Bu. Nangis ya, itu curhat di makam orang tua.
tua yang mati bisa hidup lagi, dicekek. Beneran, datang-datang cuman begitu ya Bu ya. Datang-datang cuman ada maunya dong. Namun gobillahimin nabi ya. Tadi itu bersedekah, sering bersilaturahim, yang berziarah dan masih banyak lainnya. Mungkin kita bahas lain kali ya Bu ya. Bu, masih kangen sama Neng Fitri? Masih. Kalau masih kangen buka YouTube Neng Fitri Official. Ya. Ada yang punya YouTube enggak? Ini punya YouTube ini. Enggak. Jangan-jangan kata Neng Fitri pulang dari sini suruh buka YouTube katanya. Nanya sama tetangganya, saya ngaji suruh buka YouTube itu apa katanya? Itu yang ada dalam nasi. Bu ya, Neng Fitri apa sih YouTube-nya? YouTube-nya buka ya Bu ya. YouTube Neng Fitri aku Bapak ya. YouTube Neng Fitri adalah Neng Fitri Official. Dibuka YouTube-nya ya. Kalau ibu-ibu pengen kontak juga ada di YouTube nomornya ya. Kata bapak-bapak yang belah sana, promosi sekalian aja ya Bu ya. Iya. Mau kenalan dulu apa enggak Bu? Mau. Ya sebelum ditutup kenalan dulu. Yang di depan ibu ini gede apa kecil Bu? Hah? Tapi kecil-kecil kemauannya gede nih Bu. Kecil-kecil cabai rawit ya Bu ya. Nama Neng Fitri ini Sri Fitriani. Siapa Bu? Iya, Sri Fitriani dipanggil Neng Fitri. Kenapa sih dipanggil Neng Fitri? Neng Fitri adalah ya dari 2019 sampai sekarang Neng Fitri adalah anak didik dari Mamah Dedeh. Ya, jadi beliau yang namain Neng Fitri, kata Mamah Dedeh, Neng katanya Sri Fitriani itu ya kasihan sama MC kalau manggil. Kita tampilkan maksudnya. Kita tampilkan ya Sri Fitriani kepanjangan. Maka dari itu apa mah kata Mama Dedeh, insyaallah berkah bukan diganti namanya, semoga semakin berkah. Kalau Neng Fitri dipanggil kemana-mana Neng Fitri. Jadi udah nggak ada Bu ustazah enggak ya, panggil aja Neng Fitri. Terus gimana Neng? Kalau Neng udah nenek ya, udah pokoknya Neng Fitri aja Neng ya Bu ya. Kata bapak kalau udah neng kolot tadi Bu, umur berapa kira-kira Bu? 40 ya. Berapa Bu? 20. Ibu berapa? 25. Ibu 22 ya. Pokoknya yang bener dikasih duit sama Pak Polisi. Ya, jadi umur Neng Fitri ya mau 23 tahun. Jadi masih muda ya Bu ya. Jadi kalau Neng Fitri kemana-mana anggap ya Neng Fitri ini adalah anak dari ibu-ibu. Ya anggap Bapak Neng hadirnya Neng Fitri kesini, Neng Fitri pengen diaku anak ya. Jadi ibu nambah anaknya, anak saya ada loh penceramah namanya siapa Neng Fitri gitu ya. Rumah Neng Fitri aslinya di Sukarame, Talang Padang. Ada pernah ke Talang Padang? Sering. Ya, jadi kecamatannya Talang Padang, desanya Peneongan. Oh, Peneongan. Yang mana itu gak tahu. Oh, tahu Peneongan Bu? Ya, jadi ibu main ke tempat Neng Fitri di Peneongan ya. Pokoknya kalau udah nyampe Peneongan gak usah bingung dari rumah Neng Fitri. Ya, pokoknya udah nyampe Peneongan cari rumah yang paling mewah. Woi kaya ya, mobilnya Pak 2, motor 4, mobil rumahnya itu rumahnya paling bagus. Nah itu rumah tetangga. Neng Fitri di sampingnya ya Bu ya. Ya mungkin cukup sekian dari Neng Fitri. Kepada Allah Neng Fitri mohon ampun ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup, kita buka dengan sholawat, kita tutup dengan sholawat hadrah. Bismillah.
Alhamdulillah kepada Allah Neng Fitri mohon ampun ya. Kalau pengen masih kangen boleh minta WA Neng Fitri ya Bu ya. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepada para kiai, para alim, para ulama, mohon maaf jika ada kata-kata Neng Fitri yang salah. Bukan ada, pasti banyak yang salah. Karena Neng Fitri adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Ya, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah bil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad.